Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vincent. Di video kali ini saya ada satu segmen terbaru nih buat channel saya, yaitu Proper Tips. Jadi apa sih Proper Tips itu? Proper Tips adalah segmen di mana saya akan menjelaskan informasi-informasi mengenai properti teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan membahas 8 tips membeli rumah idaman. Dan sebelum membeli rumah, teman-teman harus tentuin dulu nih mau beli rumah baru atau rumah second. Jadi biar teman-teman udah ada bayangan nih buat transaksi ke depannya, budgetnya berapa, di mana rumahnya dan segala macam. Jadi untuk di awal teman-teman harus udah memfilter nih mau rumah baru ataupun rumah secondary. Dan kalau teman-teman udah tahu mau beli rumah baru atau rumah second, langsung aja kita masuk ke tips nomor 1 teman-teman. Nomor 1 yaitu lokasi teman-teman. Kenapa saya tempatin lokasi di nomor 1? Karena untuk menunjang segala fasilitas dan kebutuhan teman-teman, teman-teman juga butuh rumah yang sangat strategis nih lokasinya, mulai dari fasilitasnya, akses tolnya, kan itu akan mempermudah banget nih buat teman-teman untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan teman-teman. Misalnya teman-teman mau shopping, atau misalnya mau makan, atau misalnya butuh tol buat ke Jakarta, buat ke Bandung, atau ke Bogor, itu sangat akan membantu sekali jika teman-teman membeli rumah yang lokasi strategis secara fasilitas dan aksesnya teman-teman. Nomor 2 yaitu pilihlah rumah yang sesuai dengan kriteria dan kebutuhan dari teman-teman sendiri nih. Misalnya cuma butuh 3 kamar tidur, maka teman-teman cari rumah yang 3 kamar tidur aja. Atau mungkin dari ukurannya dan juga jumlah lantainya, kan ada lantai 1, ada lantai 2, bahkan ada yang sampai 4 lantai teman-teman. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman lagi. Dan mungkin jika teman-teman punya orang tua yang ingin tinggal bersama, mungkin saya lebih saranin itu yang di lantai 1 ada kamar nih. Jadi mama papa kita tuh nggak perlu susah-susah buat naik ke lantai 2 teman-teman. Jadi akan lebih nyaman buat mereka juga di lantai 1 kalau ada kamar tidurnya. Nomor 3 adalah legalitas. Ini cukup penting buat teman-teman yang ingin bertransaksi di rumah secondary. Jadi teman-teman harus pastiin dulu untuk rumah tersebut apakah HGB atau sudah ditingkatkan menjadi SHM teman-teman. Jadi harus tahu nih seluk-beluk mengenai properti tersebut dan apakah surat-suratnya itu sesuai dengan pernyataan pemilik mulai dari atas namanya, dan untuk surat-suratnya tidak ada masalah teman-teman. Nomor 4 adalah pilihlah developer yang tepat teman-teman, karena sebuah developer itu punya peran penting dalam pengembangan sebuah kota mandiri yang ada di kawasannya tersebut. Maka dari itu jika teman-teman mau beli rumah maupun secondary atau primary atau rumah baru teman-teman sebutannya, teman-teman harus pastikan dulu untuk developernya, track record developernya apakah itu bagus, karena mereka memiliki tanggung jawab untuk segala fasilitas yang ada di kawasan tersebut teman-teman. Mulai dari mall, akses, jalan, segala macam teman-teman, itu merupakan tanggung jawab si developer untuk memastikan semua penghuni residensial maupun komersialnya terasa nyaman di kota tersebut. Nomor 5, teman-teman harus siapin uang DP-nya teman-teman. Jadi berapa sih besaran uang DP tersebut? Jadi untuk besaran uang DP itu beragam-ragam teman-teman. Ada yang cuma butuh 10 juta, tetapi juga ada yang butuh DP 10%, 15%, bahkan 20% teman-teman. Jadi itu semua tergantung kebijakan dari developer dan juga dari bank yang akan membantu kita dalam proses KPR teman-teman. Tetapi untuk 10 juta itu memang ada teman-teman, yaitu ada di Srimay Residence dari Summarecon Bekasi. Teman-teman cukup bayar 10 juta aja, kita bisa langsung akad KPR teman-teman. Itu emang ada, tapi juga ada di Magenta Residence Summarecon Bekasi membutuhkan DP sebesar 10%. Jadi untuk DP itu tergantung kebijakan dari bank dan juga dari developernya teman-teman. Nomor 6 adalah sesuaikan kemampuan cicilan teman-teman untuk ke bank. Ini khusus untuk pembelian KPR atau kredit kepemilikan rumah teman-teman. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan yang teman-teman sanggup untuk bayar cicilan per bulannya. Jadi ini teman-teman wajib banget tahu nih untuk seberapa besar kemampuan yang bisa teman-teman bayar setiap bulannya kepada bank yang memberikan pinjaman atas KPR kita teman-teman. Sebagai contoh aja nih teman-teman, bayangan untuk teman-teman semuanya, saya akan memberikan satu contoh estimasi simulasi cicilan di rumah Magenta Residence dari Summarecon Bekasi teman-teman. Dan bisa dilihat di tabel berikut teman-teman, ini adalah estimasi cicilan 15 tahun, yaitu ada di Rp10.496.751 teman-teman. Sedangkan di 20 tahun ada di Rp8.680.895. Dan di 25 tahun ada di Rp7.626.852 teman-teman.
Nah, buat teman-teman yang butuh simulasi KPR bisa kontak aja saya. Dan nggak cuma Sumarko Bekasi aja teman-teman, bisa di mana aja. Bisa di BSD juga, di Grand Wisata juga bisa. Harapan Indah dan segala macam yang ada di Jabodetabek, teman-teman bisa langsung aja kontak di nomor yang ada di layar Anda saat ini atau bisa klik link di deskripsi video ini di bawah ya teman-teman. Nah, nomor 7 adalah desain rumah. Kenapa? Karena desain rumah itu berperan penting teman-teman, karena desain rumah tersendiri itu merupakan wajah dari rumah kita. Jadi kalau misalnya desainnya jelek, kita kurang suka kan nggak nyaman juga tinggalnya kan. Jadi untuk desain rumah sendiri teman-teman harus bisa tentuin dulu mau kayak gimana, suka atau enggaknya. Dan yang pasti kalau teman-teman udah serk sama desainnya, udah klop sama desainnya, pasti akan tinggal dengan nyaman di rumah tersebut teman-teman, karena happy aja gitu kan. Kita beli rumah sesuai dengan yang kita suka, sesuai dengan selera kita, karena desain rumah itu tergantung selera masing-masing teman-teman. Nah, sekarang saya akan kasih contoh Jasmine Residence dari Sumarkand Kerangganing teman-teman. Mungkin teman-teman udah sering lihat ya. Buat teman-teman yang masih belum pernah lihat ataupun belum pernah tahu apa itu Jasmine Residence, teman-teman bisa langsung klik link aja di atas sini teman-teman. Itu akan ada video Jasmine Residence. Jadi Jasmine Residence merupakan rumah yang didesain langsung oleh Hadi Prana, yaitu arsitek ternama Indonesia dengan konsep American Modern Classic teman-teman, dengan ukuran mulai dari 9x15. Dan untuk di Sumarkand Bekasi sendiri juga ada teman-teman ukuran yang mirip dengan Jasmine Residence, tetapi berbeda konsep dan juga berbeda desain. Kalau di Jasmine Residence itu berkonsep American Modern Classic, kalau di Morizen Sumarkand Bekasi itu konsepnya Japanese. Kenapa Japanese? Karena Sumarkand berkolaborasi dengan arsitek di Jepang yaitu Sumitomo Forestry teman-teman, dengan ukuran yang mirip yaitu 9x14,5. Dan untuk kedua unitnya memiliki desain yang berbeda dan juga konsep yang berbeda teman-teman, jadi bisa disesuaikan dengan selera teman-teman lagi. Dan untuk kedua unit yang saya sebutkan di atas tadi yaitu Jasmine Residence dan juga Morizen Sumarkand Bekasi, itu unitnya masih available teman-teman, dan teman-teman bisa beli loh, langsung booking bisa juga. Jadi kalau misalnya teman-teman ada tertarik sama dua unit ini, bisa langsung kontak aja nomor yang ada di layar Anda saat ini teman-teman. Nomor 8 adalah prospek rumah ke depannya teman-teman. Jadi teman-teman membeli rumah itu nggak cuma sekedar buat ditinggalin aja. Properti merupakan sebuah investasi jangka panjang teman-teman. Jadi pastikan teman-teman membeli properti di daerah yang sangat bagus, di lokasi yang strategis seperti yang kita jelaskan di poin-poin sebelumnya, untuk mendapatkan nilai investasi yang akan selalu naik teman-teman. Dan sebagai contoh aja, saya ada harga list dari Sumarkand Bekasi teman-teman pada saat launching pertama dan juga pada saat harga hari ini. Kita langsung aja lihat tabelnya teman-teman. Nah, dapat dilihat di tabel berikut teman-teman, ini adalah tabel dari Sumarkand Bekasi, yaitu ada di cluster Palem Residence yang di launching tahun 2010 dengan harga 502 juta rupiah, dan pada tahun 2023 teman-teman harga secondary-nya itu sudah di angka 1,6 miliar dan terjadi kenaikan sebanyak 219% hanya dalam waktu 13 tahun aja teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah pilihlah rumah yang akan selalu naik nih untuk nilai investasinya dan juga harganya teman-teman. Semisal teman-teman nanti ada rezeki lagi, ada rezeki yang lebih besar, teman-teman pengen pindah ke rumah yang lebih besar juga, teman-teman akan lebih gampang nih untuk menyewakan atau memperjualkan kembali rumah tersebut teman-teman. Dan pastinya buat teman-teman yang sedang cari aset properti mulai dari rumah, apartemen, tanah, gudang, pabrik dan lain-lainnya, teman-teman bisa langsung aja kontak di nomor yang ada di layar Anda saat ini atau bisa klik link di deskripsi video ini di bawah teman-teman. Dan teman-teman, investasi terbaik adalah 10 tahun lalu dan juga hari ini nih. Jadi tidak ada kata terlambat buat teman-teman yang pengen membeli sebuah properti. Nah, mungkin sekian aja untuk video proper tips kali ini teman-teman, yaitu tentang 8 tips membeli rumah idaman. Jadi buat teman-teman yang ada ide lain ataupun pertanyaan lain tentang properti, teman-teman bisa langsung aja komen di video ini untuk video selanjutnya saya harus bikin apa dan saya harus membahas apa nih, buat juga mendukung perkembangan channel ini juga teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Vincent dari Rewet Sumarkand Bekasi. Terima kasih telah menonton video saya teman-teman.